Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadia Putri Naura dengan NIM 220810201245 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang cost of capital atau biaya modal, dan ini adalah sumber referensi bacaan yang saya gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada tentang pengertian biaya modal, yang kedua konsep biaya modal, yang ketiga tentang fungsi biaya modal, yang keempat faktor biaya modal, yang kelima ada langkah-langkah penyusunan biaya modal, dan yang keenam ada jenis-jenis biaya modal. Yang pertama dimulai dari pengertian biaya modal. Nah, apa sih biaya modal itu? Biaya modal merupakan biaya perusahaan yang dimana pemerolehannya berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Untuk apa? Untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Nah, biaya modal sendiri ini digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua lanjut ke konsep biaya modal. Konsepnya sendiri di sini ada 3. Yang pertama yaitu biaya peluang atau opportunity cost, dan penggunaan dana itu digunakan untuk diinvestasikan dalam proyek baru. Kemudian yang kedua, tingkat pengambilan investasi perusahaan harus memperhatikan investasi dengan tujuan untuk menemukan tingkat pengembalian investasi perusahaan investor. Kemudian yang ketiga, biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini ada fungsi biaya modal. Fungsi biaya modal sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama untuk menentukan keputusan investasi, dan yang kedua untuk penilaian kerja manajemen. Fungsi yang ketiga untuk menetapkan harga saham, yang keempat sebagai pengambilan keputusan pendanaan, dan kemudian yang kelima sebagai pengambilan evaluasi resiko. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor dari biaya modal. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada general economic condition atau kondisi ekonomi umum. Kondisi ekonomi umum ini mengacu pada kondisi ekonomi umum dari suatu negara atau wilayah pada satu periode waktu tertentu. Nah, di sini dalam konteksnya itu faktor biaya modal. Kondisi ekonomi umum ini dapat memiliki dampak signifikan pada bagaimana biaya modal ini dipengaruhi. Kondisi umum ini dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada operating and financing decision atau keputusan operasional dan pembiayaan. Keputusan operasional dan pembiayaan ini adalah 2 faktor utama yang mempengaruhi biaya modal dari suatu perusahaan. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasional dan proyek-proyek investasinya. Kemudian yang ketiga ada amount of financing atau jumlah pembiayaan. Ini adalah faktor penting dalam menentukan biaya modal suatu perusahaan. Biaya modal mencerminkan tingkat pengembalian yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham atau ekuitas dan para pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan modal tersebut. Jumlah pendanaannya merujuk pada seberapa besar modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung operasinya atau untuk proyek-proyek investasi tertentu. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menghitung cost of capital atau biaya modal.
Ada beberapa tahapan atau langkah untuk menghitung cost of capital. Yang pertama, kita harus mencari informasi mengenai sumber dana. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan ini adalah kita harus tahu mengenai informasi sumber dana yang diperoleh. Ada dua sumber dana yang didapat, yaitu dari hutang dan saham. Jenis hutang di sini bentuknya berupa obligasi atau hutang bank. Pihak pemberi utang tentunya akan mendapat keuntungan, yaitu berupa bunga. Selain itu juga ada saham berbentuk private placement atau saham yang berasal dari pasar sekunder. Akan tetapi juga ada beberapa pihak yang menyebutnya sebagai saham preferen. Kemudian kita harus menghitung biaya modal individual. Nah, dalam cost of capital ini terdapat dua perhitungan, yaitu perhitungan hutang jangka pendek dan perhitungan hutang jangka panjang. Kita akan membahas perhitungan hutang jangka pendeknya dulu. Di sini ada contoh. Misal, cash discount yang hilang dalam kurun waktu 1 tahun milik PT Sumber Jaya Abadi adalah 9 juta. Dan hutang-hutang usahanya adalah 90 juta. Maka perhitungannya adalah seperti ini. Biaya modal sebelum pajak 9 juta dibagi dengan 90 juta dikali 100%, sama dengan 10%. Namun, jika hitungan pajaknya adalah senilai 40%, maka biaya modal sesudah pajaknya adalah 10% dikali 100% dikurangi 40% adalah sama dengan 6%. Kemudian untuk contoh perhitungan hutang jangka panjangnya, di sini ada contoh obligasi yang diterbitkan dengan nilai per lembarnya adalah 300 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Akan tetapi, neto penjualan yang diterima adalah 295 juta. Jika bunga obligasinya adalah 5% per tahun, berapa cost of debt-nya? Cara perhitungannya di sini ada pendanaan rata-rata waktunya itu adalah 10 tahun. Jadi, 300 juta ditambah 295 juta dibagi 2 sama dengan 297.500.000. Selisihnya ini dialokasikan untuk 10 tahun, yaitu 7 juta dibagi 10 tahun sama dengan 700.000 ditambah dengan bunga 5% dikali 300 juta sama dengan 15 juta. Nah, berarti di sini beban per tahunnya atau average annual cost-nya adalah 15 juta plus 700.000 sama dengan 22 juta. Jadi, biaya rata-ratanya selama setahun adalah 22 juta dibagi 297.500.000 dikali 100% sama dengan 7,3%. Jadi tingkat pajaknya sebesar 50%, maka biayanya 7,3% dikali 100% min 50% sama dengan 3,65%. Bisa dibaca? Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung biaya dari WACC dengan rumus sebagai berikut. Kemudian di sini yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis biaya modal. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, hutang dagang. Bila perusahaan kehilangan kesempatan mendapatkan cash discount selama setahun, maka biaya eksplisitnya dapat dihitung dengan membandingkan cash discount yang hilang dengan jumlah rata-rata hutang dagang selama setahun. Kemudian yang kedua, ada hutang wesel, adalah sebuah pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan menggunakan sebuah bukti secara tertulis, yaitu surat wesel. Ada 2 jenis dari hutang wesel, yaitu hutang wesel tak berbunga dan hutang wesel yang berbunga. Kemudian yang ketiga, ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini biasanya bank langsung memotong bunga hutang di muka dari jumlah uang yang diberikan, sehingga penerima kredit akan menerima jumlah uang yang lebih kecil dari hutang nominalnya. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.